Harga emas melemah lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia, seiring penguatan dolar Amerika. Beralih ke informasi komoditas, harga emas melemah dari 1% di awal pekan seiring penguatan dolar Amerika. Harga batu bata turun di akhir pekan lalu terbebani sinyal damai dari konflik Timur Tengah. Sementara harga minyak kembali mencatatkan lonjakan signifikan. Di perdagangan Senin, didorong kabar Selat Hormuz kembali ditutup. Harga emas melemah lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia, seiring penguatan dolar Amerika. Melansir Reuters, indeks dolar yang mengukur kinerja greenback naik ke level 98,38, mendekati posisi tertinggi dalam sepekan. Penguatan dolar terjadi setelah Amerika menyatakan telah menyita kapal kargo Iran yang mencoba menembus blokade. Dikutip Reuters, harga emas spot tercatat turun 1,4% ke level 4.762,09 dolar Amerika per troy ounce setelah sempat menyentuh posisi terendah sejak 13 April. Harga batu bara turun di Jumat pekan lalu dan mencatatkan pelemahan 4 hari beruntun dengan posisi harga terpangkas 2,33%. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Maret 2026 ditutup di 132,3 dolar Amerika per ton, berkurang 0,94% dan menjadi yang terendah sejak 10 Maret 2026. Sementara sepanjang pekan lalu harga batu bara merosot 1,93%. Harga batu bara terbebani sinyal damai dari konflik di Timur Tengah meskipun masih dibayangi ketidakpastian. Harga minyak kembali mencatat lonjakan signifikan Senin setelah sempat anjlok lebih 9% di sesi Jumat, didorong kabar Selat Hormuz kembali ditutup menyusul saling tuding antara Amerika dan Iran terkait pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Kedua negara menuduh pihak lawan melakukan serangan terhadap kapal selama akhir pekan sehingga memperburuk ketegangan. Minyak mentah berjangka Brent melambung 6,69% di 96,43 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika melesat 7,87% ke 90,45 dolar Amerika per barel. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih melaju kencang menguat di 5,41% di level 87,06 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,63% di 18.139 dolar Amerika per metrik ton. Emas masih melanjutkan pelemahan di 1,33% di level 4.813 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,02% di 4.496 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan Senin meski dolar Amerika di pasar global tengah menunjukkan penguatan. Hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,05% di 17.168 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka menguat di 0,23% ke level 17.140 per dolar Amerika. Intraday, rupiah sempat melemah ke 17.180 per dolar Amerika. Rupiah tetap menguat meskipun indeks dolar Amerika di Senin pagi tadi terpantau menguat di 0,26% ke level 98,356, menguat ke level tertinggi dalam sepekan terakhir. Meski menguat terbatas, tekanan terhadap rupiah diperkirakan akan semakin kompleks karena tekanan eksternal yang terjadi dan diperkuat dinamika domestik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, membuat permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar Amerika akan tetap menguat. Penguatan dolar Amerika terjadi setelah ketegangan antara Amerika dan Iran kembali meningkat di tengah prospek kesepakatan damai di Timur Tengah yang masih rapuh dan penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.162 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan masih menguat di 0,19% di 17.144 per dolar Amerika.
Kemudian terhadap euro di Rp20.252, pound sterling di Rp23.199, kemudian terhadap yen Jepang di Rp108,03. Ketahui pilihan pemirsa, mulai Senin 20 April 2026, Bursa Efek Indonesia resmi menerapkan program Liquidity Provider Saham guna meningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan di pasar modal Indonesia. Adapun 5 saham masuk ke dalam daftar ini, diantaranya Gudang Garam, Tekim, TPMA, Tugu, serta Wins. Bursa Efek Indonesia resmi memulai implementasi Liquidity Provider Saham guna meningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan di pasar modal RI. Program ini ditandai dengan kuotasi perdana yang dilakukan oleh Pintaco Sekuritas pada Senin 20 April 2026. Adapun Liquidity Provider merupakan pihak yang biasanya anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang bertugas menyediakan kuotasi beli dan jual secara berkelanjutan pada saham tertentu. Pada tahap awal, Pintaco Sekuritas menyediakan kuotasi berupa order beli dan jual untuk 5 saham, yakni PT Gudang Garam Tbk atau GGRM, PT Pabrik Kertas Kiwi Kimia Tbk atau TKIM, PT Transpower Marine Tbk atau TPMA, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dengan kode saham Tugu, serta PT Wintermars Offshore Marine Tbk atau WINS. BI menilai kehadiran liquidity provider saham memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perdagangan. Program ini ditargetkan mampu menyempitkan bid-ask spread, meningkatkan kedalaman pasar, serta mempermudah transaksi bagi investor. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irfan Susandi berharap penerapan liquidity provider saham ini bisa mendorong peningkatan likuiditas, khususnya pada saham-saham yang memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal. Dalam program perdana ini, Bursa Efek Indonesia mengapresiasi komitmen Pintaco Sekuritas dalam mendukung program liquidity provider saham. Bursa Efek Indonesia memastikan terus mendorong partisipasi lebih luas dari pelaku pasar agar implementasi liquidity provider saham berjalan optimal. Kedepan, Bursa Efek Indonesia akan melakukan evaluasi berkelanjutan serta memberikan insentif guna meningkatkan keterlibatan anggota bursa. Hal ini menjadi bagian dari strategi memperkuat struktur pasar, sekaligus meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat regional dan global. Berbagai sumber untuk ID Actionmu. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita yang merupakan senior technical analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo sore Mas Devia. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Ibu Mayang, indeks harga saham gabungan tergelincir. Tadi sempat bergerak di level 7.600-an. Ibu memasuki perdagangan sesi kedua. Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam dan sudah di 7.500-an. Secara intraday IHSG kembali mengalami fluktuatif hari ini. Analisis Anda secara teknikal. Iya, jadi seiring Jumat lalu itu IHSG-nya ditutup di zona merah, artinya pada pekan lalu itu sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya nih Mas, bahwa IHSG itu cenderung diwarnai oleh aksi profit taking. Maka tadi pagi itu kita prediksi bahwa investor atau pelaku pasar itu perlu waspada karena memang ada kemungkinan jika IHSG-nya hari ini ditutup di bawah MA5, maka kemungkinannya adalah melanjutkan pelemahan menuju ke MA20-nya di 7455. Kita cek hari ini IHSG-nya di 7575, artinya lagi di persimpangan jalan gitu ya Mas, benar-benar di pintu gerbangnya banget. Jadi artinya kita tunggu nanti jam 4.15 pas udah tank fix harganya. Yeah. Nah kalau jebol artinya kita lebih menyarankan untuk consider set your trailing stop, amankan cuannya dulu karena memang market diprediksi masih volatile begitu. Baik, dari sisi sentimen Ibu Mayang, dari sisi global tampaknya
kesepakatan senjata antara Amerika dan Iran makin jauh ini. Amerika memblokade Selat Hormuz, kemudian juga menangkap beberapa kapal Iran, dan Iran katanya ingin membalas, dan mereka juga tidak mau untuk melakukan perundingan yang kedua ini dengan beberapa kesalahan yang dilakukan Amerika yang dinilai oleh Iran begitu. Kemudian di sisi lain, posisi dari pasar domestik menantikan suku bunga Bank Indonesia. Bagaimana Anda melihat kombinasi dari beberapa sentimen ini, kemudian juga arahnya untuk indeks harga saham gabungan? Iya, jadi sebetulnya kita sudah mengantisipasi, Mas. Jadi kami memang setiap hari Jumat itu untuk menyarankan untuk mulai kurangin posisi, amankan cuannya dulu, karena untuk mengantisipasi pergerakan yang terjadi ketika akhir pekan gitu, akhir pekan market kita libur gitu. Jadi kemarin itu memang terjadi ketegangan kembali di Selat Hormuz, di mana ada blokade yang dilakukan oleh Amerika, dan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap gencatan senjata oleh Iran gitu. Jadi artinya Iran ini mulai menarik diri dari negosiasinya di negosiasi damai di Pakistan. Kemudian selain itu juga perlu dicermatin juga bahwa Iran ini menolak untuk melakukan diskusi kembali gitu dengan Amerika, dan ini akan kabarnya Amerika juga akan menghancurkan semua power plant dan semua jembatan di Iran jika Iran tidak setuju dengan proposal damai yang dilakukan oleh Amerika nantinya. Nah, kita juga perlu memantau nih perkembangan arahnya ke arah bagaimana nantinya, karena memang secara overall market itu baik domestik maupun di luar sana juga mau nggak mau bakalan terdampak terhadap sekarang market cenderung headline driven, apapun yang ada di geopolitik di Selat Hormuz ini juga akan berdampak sama pergerakan market di hari itu juga gitu. Dan untuk sekarang untuk IHSG pun juga terlihat bahwa IHSG fluktuatif tapi range pergerakannya sempit nih, Mas. Jadi dia resisten MA50 di 7692 dan supportnya itu di MA5 7588. Artinya memang masih cenderung wait and see, menunggu perkembangan kabar selanjutnya begitu. Baik, hari ini harga minyak kembali melonjak, Ibu. Apakah kekhawatiran akan inflasi kembali muncul ini? Karena sebelumnya ada ekspektasi inflasi akan tidak terlalu terdampak karena adanya kesepakatan dari Amerika dan Iran nantinya. Iya, untuk harga komoditi crude oil ini pada Jumat 17 April lalu Brent oil sempat bergerak di area 86. Kemudian setelah adanya ketegangan di Selat Hormuz pada akhir pekan lalu, ini naik naik ke 96 untuk hari ini. Jadi artinya ini juga ketegangan ini pastinya berdampak ke perkembangan harga minyak, karena memang Selat Hormuz itu kan 20% dari pergerakan minyak dunia kan. Nah, kebetulan nih Mas, BBM non subsidi kita juga mulai naik nih. Jadi sebetulnya perlu diwaspadai juga mengenai tingkat inflasinya kita nanti, baik dari sisi domestik ataupun global, karena jika bahan bakarnya naik, artinya biaya produksinya naik, dan kalau biaya produksi naik, otomatis produsen atau pabrik-pabrik ini juga perlu untuk naikkan harga jualnya. Nah, ini nanti akan berimbas ke inflasi begitu. Baik, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Ibu Mayang, posisi indeks harga saham gabungan pelemahannya terbatas di 0,52% dan ditutup cukup mepet ke 7.600-an 7594. Dari saham konglomerasi ada Brent hari ini ditarik ke atas di menit-menit jelang penutupan ke level 6.600, pelemahannya terpangkas menjadi 0,39%. Analisis teknikal untuk Brent. Iya, sebenarnya untuk Brent itu resistennya dekat lagi ya, ada di 6850, MA50. Jadi jika 6850 ini berhasil ditembus, maka untuk Brent terbuka peluang untuk memasuki area 7000 sampai dengan resistennya di 7450. Baik, penutupan hari ini di 6.600, pelemahannya terpangkas di 0,38%. Rekomendasinya Ibu untuk Brent?
kita lebih rekomendasi hold Mas, karena kalau beli kayaknya better beli di area supportnya ya di 5650. Baik, penutupan hari ini di 6.600, tapi teknikal pemangkasan pelemahan Brent cukup signifikan jelang penutupan sesi kedua, memberikan sinyal besok akan kembali ke zona hijau tidak Ibu? Untuk saat ini dari sisi volumenya cenderung merah ya Mas, jadi artinya kita lebih ke hold tapi siap-siap untuk trailing stop. Jadi selama harganya itu masih bergerak naik di hold, kemudian on the way menuju ke next targetnya tadi 6850, 7000, 7450. Tapi jika brandnya besok itu mulai jebol MA50, artinya brand bergerak di bawah 6300, maka bisa consider untuk setting of trailing stop, amankan cuannya dulu. Baik. Dari brand kita beralih ke perbankan big cap, Ibu. Hari ini perbankan big cap lebih cenderung bergerak mix, Ibu. BBCA ini penguatannya juga terbatas di 0,78% ke 6475. Nah, pelemahan paling dalam dialami oleh BBNI. Kita boleh ulas BBNI, Ibu, di tengah sentimen yang berkembang terkait juga dengan emiten ini. Hari ini melemah di atas 1%, 3670. Iya, untuk BNI sebetulnya saat ini dia bergerak di area supportnya. Support itu ada di 3610, 3720. Jadi artinya untuk BBNI ini kita rekomendasinya lebih ke spekulatif buy karena memang lagi di area support. Cuman untuk jangka waktunya mungkin agak harus bersabar gitu Mas, karena ini kita lihat fase tren turunnya ini sudah mulai melandai dan sekarang ini memasuki fase sideways, artinya ada kemungkinan di sini terjadi akumulasi sehingga harapannya bisa rebound menuju ke MA20 di 3800, kemudian target resistennya di 3930 sampai dengan 4050. Baik, di tengah sentimen berkembang, singkat saja untuk BBNI memberikan dampak juga tidak Bu, pandangan investor ke emiten BBNI? Oh, untuk BBNI ini masih cenderung wait and see nampaknya ya Mas, karena kelihatan di sini trennya masih konsolidasi. Jadi untuk trading mungkin lebih ke investor jangka panjang ya, karena kalau untuk trading di sini kita cari saham yang lebih cepat tuh, yang lebih volatile. Baik, 3670 penutupan hari ini melemah cukup dalam di 1,08%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.